Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gaby Natasha Wahono. Pada saat ini saya bersama rekan saya Tiara Siska Momosutoyo akan membahas materi mengenai seni tari tradisional dari suku Pamona. Sejarah tari dero merupakan tarian yang berasal dari suku Pamona. Bagi masyarakat suku Pamona, tarian ini dilakukan sebagai bagian dari pesta adat, upacara adat, pesta panen raya, ungkapan rasa syukur, dan kebahagiaan masyarakat kepada Tuhan atas semua hal yang telah diberikan kepada mereka. Tari dero atau madero ini dahulunya sering dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari pesta adat, upacara adat, pesta panen, dan acara adat lainnya. Bagi masyarakat suku Pamona, tari dero merupakan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tari dero biasanya dilakukan secara massal atau bersama-sama dalam jumlah yang banyak. Mereka berkumpul menjadi satu, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda, dengan diiringi musik, pengiring, dan nyanyian syair. Mereka menari dengan gerakannya yang khas dan penuh keceriaan. Tarian ini kemudian diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Pamona dan masih terus dilestarikan. Tari tradisional Sulteng ini tergolong tarian pergaulan yang ditarikan secara massal oleh semua kalangan masyarakat, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda bisa melakukan tarian ini. Juga salah satu tradisi lama masyarakat suku Pamona yang masih dilestarikan dan sering ditampilkan di berbagai acara seperti upacara adat, pesta adat, penyambutan, dan berbagai acara yang bersifat hiburan dan budaya lainnya. Tari dero merupakan tarian tradisional yang dilakukan secara massal atau bersama-sama dalam jumlah banyak dan bisa ditarikan oleh pria maupun wanita. Dalam pertunjukan tari dero, biasanya para penonton diajak berpartisipasi untuk ikut menari bersama. Mereka berkumpul menjadi satu dan menari dengan diiringi musik pengiring serta nyanyian syair atau pantun. Karena dilakukan dalam jumlah yang banyak, biasanya tari dero ini dilakukan di tempat yang luas. Dalam pertunjukan tari dero, pada awalnya para penari dibagi menjadi dua kelompok. Kemudian mereka menuju arena sambil menari dari area yang berbeda dan bertemu menjadi satu barisan yang panjang. Setelah menjadi satu barisan, kemudian mereka menghadap ke satu arah dan menari bersama. Setelah itu, kemudian sambil menari, mereka membuat formasi melingkar dan menari dengan saling berpegangan tangan. Gerakan tari dero ini cukup sederhana. Gerakan tarian ini didominasi dengan gerakan mengayunkan tangan ke depan dan gerakan kaki ke kiri dan ke kanan mengikuti irama. Untuk gerakan kaki ke kanan biasanya dilakukan dengan satu kali, sedangkan gerakan kaki ke kiri biasanya dilakukan dua kali, sehingga formasi penari akan bergerak searah dengan jarum. Dalam pertunjukan tari dero biasanya diiringi oleh musik tradisional seperti gonggi dan ganda. Selain itu, dalam pengiring tari dero juga terdapat pengiring vokal yang bertugas menyanyikan syair atau pantun. Untuk irama musik yang dimainkan biasanya disesuaikan dengan nyanyian syair atau pantun yang dibawakan oleh pengiring vokal tersebut. Untuk kostum yang digunakan para penari biasanya disesuaikan dengan acara. Untuk acara yang bersifat perayaan atau hiburan, biasanya penari lebih menggunakan pakaian bebas. Sedangkan untuk acara adat atau pertunjukan tari, biasanya penari menggunakan pakaian adat. Aspek pola ritme dan tempo musik serta gerak dan vokal dalam karya budaya ini masih kental dengan tradisi masyarakat suku Pamona dan suku Lore. Aspek media pendidikan dan simbolisasi kearifan lokal, aspek gotong royong atau tolong-menolong, nilai sosial seperti sikap pantang menyerah seorang tokoh pemainnya dalam mempertahankan kekompakan, serta nilai sosial lain seperti nilai-nilai toleransi dan budi pekerti dan kebersamaan yang tinggi hingga persaudaraan dalam simbol interaksi yang terjalin antara pemain atau tokoh. Sejarah tari dero saat zaman Jepang, saat mengulang nama hiburan tersebut oleh orang Jepang berubah menjadi ndelu. Namun dialek Jepang yang agak sulit dengan huruf I menjadikannya disebut ndero. Oleh orang kampung, kata tersebut menjadi lebih populer ketika mereka meniru pengucapan orang Jepang dengan kata ndero, yang kemudian dalam pengucapan yang lebih cepat terdengar menjadi dero. Tarian ini kemudian disebut juga modero.
Penjelasan Sonco tentang jenis tarian yang diyakini bisa menghibur para prajurit tersebut disetujui, tetapi dengan mengajukan syarat bahwa moende atau modendelu atau dero dibawakan semua orang dalam lingkaran yang bergandengan tangan satu sama lain dan dengan irama yang lebih cepat dari sebelumnya. Tari dero adalah salah satu tarian tradisional masyarakat beberapa suku di Provinsi Sulawesi Tengah. Tarian ini tergolong tarian pergaulan yang ditarikan secara massal oleh semua kalangan masyarakat, baik pria maupun wanita. Baik tua maupun muda bisa melakukan tarian ini. Tari ini merupakan salah satu tradisi lama masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang dan sering dijadikan atau ditampilkan di berbagai acara seperti upacara adat, pesta adat, penyambutan, dan berbagai acara yang bersifat hiburan dan budaya lainnya. Merupakan salah satu dari sebagian besar kesenian tari yang berasal dari Tanah Poso. Tarian ini melambangkan sebuah ungkapan sukacita dari masyarakat Poso, khususnya mereka yang mendiami daerah sepanjang lembah Danau Poso. Meskipun penulis tidak memahami dengan pasti tentang asal-usul tarian ini, akan tetapi, keidentikan tarian dero dan masyarakat di sepanjang lembah Danau Poso didasarkan pada tradisi pengucapan syukur atau padungku setelah memperoleh hasil pertanian khususnya dari tanaman pokok padi yang terjadi secara bergelombang daerah tersebut. Proses pelaksanaan tarian dero itu sendiri biasanya dilakukan di daerah yang luas dan lapang. Hal ini dikarenakan seluruh peserta yang melakukan tarian dero adalah masyarakat itu sendiri tanpa melihat status sosial, umur maupun gender. Dengan kata lain, tarian dero merupakan tarian massal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sebuah daerah, desa, distrik, atau wilayah pemerintahan, beserta tamu dan kerabat keluarga yang dapat ke acara massal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sebuah daerah beserta tamu dan kerabat keluarga untuk datang di pengucapan syukur ini. Tarian dero itu sendiri merupakan tarian yang sangat simpel untuk dipelajari orang awam, sekalipun kita hanya berdiri berdampingan dan bergandengan tangan dengan sesama penari, kemudian melakukan hentakan kaki sekali ke kiri, kemudian 2 kali ke kanan, mengikuti alunan pantun dan saut menyaut yang didendangkan salah seorang yang ikut menari, kemudian diikuti nyanyian pantun bersama oleh seluruh penari dero. Menurut sejarahnya, tari dero ini merupakan salah satu tradisi lama masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini dulunya sering dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari pesta adat, upacara adat, pesta panen raya, dan acara adat lainnya. Bagi masyarakat suku Pamona, tari dero merupakan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Semangat kebersamaan dan rasa persatuan sangat terasa dalam tarian ini. Oleh karena itu, tarian ini masih mereka pertahankan hingga sekarang. Selain sebagai warisan para leluhur, tari dero juga memiliki nilai-nilai sangat penting bagi mereka. Petunjuk tari dero seperti katakan sebelumnya, tari dero merupakan tari tradisional yang dilakukan secara massal atau bersama-sama dalam jumlah yang banyak dan bisa ditarikan oleh pria maupun wanita. Bahkan dalam pertunjukan tari dero, biasanya para penonton pun diajak berpartisipasi untuk ikut menari bersama. Mereka berkumpul menjadi satu dan menari dengan diiringi musik pengiring serta nyanyian syair atau pantun. Karena dilakukan dalam jumlah yang banyak, biasanya tari dero ini dilakukan di tempat yang luas. Setelah menjadi satu barisan, kemudian mereka menghadap ke satu arah dan menari bersama. Setelah itu, kemudian sambil menari, mereka membuat formasi melingkar dan menari dengan saling berpegangan tangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tari torompio. Torompio adalah ungkapan dalam bahasa Pamona atau Sulawesi Tengah. Ungkapan ini terdiri atas dari 2 kata, yakni toro yang berarti berputar dan pio yang berarti angin. Jadi torompio berarti angin berputar. Makna yang terkandung dalam ungkapan tersebut adalah gelora cinta kasih yang dilambangkan oleh tarian yang dinamis dan gerakan berputar-putar bagaikan insan yang sedang dilanda cinta kasih, sehingga tarian ini disebut torompio. Pengertian gelora cinta kasih sebenarnya bukan hanya untuk sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta, melainkan juga untuk semua kehidupan seperti cinta tanah air, cinta sesama umat, cinta kepada tamu-tamu atau menghargai tamu-tamu, dan lain sebagainya. Namun yang lebih menonjol ialah cinta kasih antar sesama remaja atau muda-mudi.
sehingga tarian ini lebih dikenal sebagai tarian muda-mudi. Torompio dalam penampilannya sangat ditentukan oleh syair lagu pengiring dinyanyikan oleh penari dan pengiring tari. Unsur-unsur estetis tarian ini dahulu ditarikan secara spontan oleh para remaja dengan jumlah yang tidak terbatas dan diselenggarakan di tempat terbuka